Salah satu hal yang penting untuk suatu perusahaan guna untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, itu dalam suatu perusahaan mempunyai suatu tujuan bagaimana pengeluaran bisa kita tekan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi memerlukan suatu bagian di accounting yang khusus untuk melakukan pengendalian biaya. Melanjutkan kembali dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya mengenai pembahasan kita tentang akuntansi perhotelan, mengenai pengeluaran uang kas, kita masih dalam pembahasan di mana pengeluaran itu disebut dengan cost dan expenses. Di dalam pembahasan sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai apa itu cost dan apa itu expenses. Nah, dalam hal ini kita akan kembali melanjutkan supaya semakin kita bisa memahami sebelum kita membuat suatu laporan keuangan. Nah, untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Teman-teman, cost dan expenses itu merupakan pengeluaran bagi perusahaan untuk kelancaran operasional perusahaan. Nah, itu juga sudah kita bahas di pembahasan kita sebelumnya. Pengeluaran tersebut merupakan biaya, namun menjadi berbeda dalam laporan keuangan. Pengeluaran-pengeluaran itu akan nampak perbedaannya setelah kita bisa menyusun suatu laporan keuangan. Kapan pengeluaran itu disebut cost dan kapan pengeluaran itu disebut expenses. Nah, itu yang kita akan menjadi fokus pembahasan kita di pembahasan kali ini. Uang kas dikeluarkan akibat adanya kebutuhan akan barang atau jasa yang diperlukan oleh pengguna atau user dalam perusahaan, yaitu semua departemen atau bagian-bagian yang ada di perusahaan. Siapa itu user? Siapa yang akan menggunakan? Nah, dalam hal ini kita membahas akuntansi dalam suatu perusahaan perhotelan, maka bagian-bagian atau departemen-departemen tersebut meliputi user atau pengguna. Itu adalah semua departemen. Kalau kita berbicara mengenai accounting, perusahaan perhotelan, tentunya user ini bisa kita sebutkan atau departemen-departemen tersebut yang ada dalam perusahaan perhotelan itu meliputi yang pertama adalah departemen front office. Yang kedua, departemen housekeeping. Yang ketiga itu adalah departemen food and beverage. Yang keempat, departemen administrasi dan jenderal atau ANG yang di dalamnya juga terdapat accounting. Kemudian departemen human resources. Kita lanjut ke departemen sales and marketing dan departemen engineering atau POMEC. Apa itu POMEC? Property Operation Maintenance Energy Cost. Nah, di sini engineering lah sebagai kalau ada sesuatu yang rusak di hotel, dialah yang melakukan maintenance atas semua properti yang ada. Nah, itulah user-user yang akan menggunakan. Jadi departemen-departemen sebagai user dari perusahaan perhotelan
yang akan membutuhkan barang atau jasa sebagai kelancaran jalannya operasional dari hotel tersebut. Departemen-departemen ini yang akan memerlukan barang atau jasa yang akan dipergunakan untuk kelancaran jalannya operasional perusahaan. Pengeluaran terjadi akan kita klasifikasikan berdasarkan departemen-departemen tersebut. Departemen mana yang pengeluaran akan kita sebut cost dan departemen mana yang pengeluarannya akan kita sebut expenses. Pengertiannya di sini adalah departemen yang sebagai user tadi itu akan kita klasifikasikan atau kelompokkan sebagai departemen yang pengeluarannya yang kita sebut dengan cost, dan departemen-departemen yang pengeluarannya itu akan kita sebut dengan expenses. Nah, itu perbedaan dari cost dan expenses. Salah satu perbedaannya di situ. Mari kita lihat cost itu ada di departemen mana. Pengeluaran yang kita sebut cost itu akan nampak di departemen front office, kemudian departemen housekeeping, dan yang sering disebut dengan room division. Front office, housekeeping ini di bawah room division. Dan yang kita akan klasifikasikan ke departemennya adalah food and beverage. Itu cost yang ada di departemen. Jadi pengeluaran yang kita akan sebut dengan cost itu ada di departemen ini. Ketiga departemen ini. Nah, kita lanjut kembali. Departemen mana yang akan pengeluarannya akan kita sebut expenses? Seperti administrasi and general, ANG, yang juga ada accountingnya di ING, GM, sekretaris GM, semua itu, dan accounting. Itu ING, kemudian human resources yang meliputi security juga, sales and marketing, dan engineering POMEC. Itu akan menempati expensesnya itu ya. Jadi pengeluarannya ini akan kita sebut dengan expenses. Kebutuhan akan barang memperhatikan pengeluaran. Pengeluaran inilah yang akan kita sebut expenses di departemen ini. Dari semua kebutuhan barang atau jasa tersebut itu akan dikerjakan oleh departemen accounting. Dari semua departemen-departemen yang memerlukan barang, yang membutuhkan barang, itu akan dikerjakan oleh departemen accounting. Nah, sebelumnya kan sudah kita bahas juga bahwa di departemen accounting itu ada pengeluaran dan ada pemasukan. Pemasukannya sudah kita bahas secara detail pada video-video kita yang sebelumnya. Pengeluaran ini baru kita bahas apa sih yang termasuk dalam proses dari pengeluaran akan uang atau kas itu. Bagaimana proses akuntansi dari pengeluaran uang kas tersebut. Nah, meliputi yang pertama, kita bisa jelaskan prosesnya itu adalah dari user, dari pengguna yang memerlukan, itu departemen yang menggunakan barang atau jasa. User ini akan melakukan atau membuat suatu PR namanya, purchase request. Jadi dia akan membuat PR, memberikan ke purchasing. Nah, yang kedua adalah proses yang kedua adalah ke purchasing. Purchasing setelah menerima PR, purchase request itu, dia akan melakukan atau memproses barang tersebut
apa yang dibutuhkan oleh user yang sudah dicantumkan, yang sudah dibuat di PR, purchase request, itulah oleh purchasing akan dicarikan harga, kemana harus ke supplier mana dia harus mengorder. Nah, itu salah satu dari peranan purchasing, meskipun ada peranan-peranan yang lain, itu akan kita detail bahas di pembahasan masing-masing section ini. Purchasing, ada juga buyer nantinya. Apa perbedaan purchasing dengan buyer? Nah, itu kita akan bahas secara khusus nanti di pembahasan section-section dari pengeluaran uang kas ini. Kita lanjut dulu proses selanjutnya. Setelah barang ini di request, kemudian diterbitkan PO, purchase order oleh purchasing, maka barang akan dipesan, barang datang, yang menerima adalah receiving. Jadi tugasnya adalah menerima barang dari supplier. Receiving tentunya juga mempunyai tanggung jawab seperti ngecek barang sesuai dengan nota. Nah, itu detailnya juga nanti kita bahas di pembahasan per section accounting ini. Nah, setelah di receiving, diterima barang, masuklah ke store. Nah, ini tugas dari storekeeper, menyimpan barang itu, menerima barang itu, menyimpannya di store, dan bila diperlukan oleh user, maka barang ini akan dikeluarkan kembali dari store. Itu adalah tugas dari storekeeper. Prosesnya seperti itu. Kemudian setelah barang ini tentunya akan menimbulkan tagihan. Ada yang cash atau bisa dalam bentuk kredit. Kalau kredit, kita mendapatkan pembayaran secara kredit, berarti kita memerlukan proses yang memproses dari pembayaran ini, namanya adalah account payable. Account payable ini akan melakukan pembayaran atas barang tersebut yang sifatnya adalah kredit. Nah, kalau sifatnya harus dibayar cash, maka kita memerlukan general kasir di dalam mengeluarkan uang atau kas. Jadi muaranya adalah kembali ke general kasir. Pemasukan apa yang kita bahas sebelumnya, hasilnya adalah masuk ke general kasir. Nah, setelah pemasukan pendapatan itu dikelola oleh general kasir, sekarang kita pada proses pengeluaran uang, general kasir lah yang mengeluarkan uang atau kas itu ya. Nah, itu proses daripada akuntansi, proses akuntansi dari pengeluaran uang. Itu yang ada di Departemen Accounting. Nah, kita lanjutkan di sini. Selain dari proses tersebut, di accounting juga terdapat section di mana tugasnya adalah pengendalian biaya. Apa sih section yang berfungsi sebagai pengendalian biaya? Adalah cost control. Cost dan expenses itu di bawah kendali cost control. Nah, cost control lah yang akan mengendalikan biaya. Seandainya di report itu cost atau expense-nya besar, maka dia akan bisa mereport ke chief accountant untuk disampaikan ke departemen user pengguna bahwa cost ataupun expenses sudah melebihi umpamanya budgetnya berapa. Itu sudah bisa diingatkan kepada departemen si user ini melalui chief accountant umpamanya. Nah, itu tugas daripada cost control. Berkaitan dengan pengendalian cost dan expenses, maka ada hal pokok yang harus dilakukan oleh cost control. Nah, di sini kita bahas sedikit supaya ada bayangan juga. Karena yang paling penting di dalam perusahaan itu adalah bagaimana pengendalian cost dan expenses yang akan dilakukan oleh seorang cost control.
supaya ada bayangan sedikit bagi teman-teman bagaimana cost dan expenses ini benar-benar bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, itulah. Jadi yang pertama, cost control itu adalah mengawasi penerimaan barang yang dilakukan receiving. Untuk apa? Diawasi di dalam penerimaan barang. Apakah tidak adanya kepercayaan bagi kita terhadap receiving? Nah, di sini ada cost control yang harus melakukan pengawasan penerimaan barang, karena salah di dalam menerima barang juga akan berakibat pada pendapat yang akan diperoleh, yang akan dicapai oleh perusahaan. Jadi di dalam pengawasan ini perhitungan kuantiti dan kualitas barang berdasarkan form order pembelian atau market list. Itulah yang fungsinya. Apakah sudah seorang receiving itu melihat, meng-cross check barang yang datang itu ke nota, berapa jumlahnya secara kuantiti dan kualitas barang itu. Kalau barang itu kualitasnya jelek, bisa dikembalikan. Kuantiti terutama harus benar-benar sesuai dengan nota. Barang, fisik barang harus sesuai dengan yang ada di nota. Itulah yang harus diawasi oleh cost control di dalam receiving melakukan penerimaan barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengawasan, mengawasi dan memastikan barang yang keluar dari store. Setelah penerimaan barang sesuai, melihat kerja receiving sudah sesuai, kita langsung juga cost control bisa melakukan pengawasan, memastikan barang yang keluar dari store. Apa kebijakan perusahaan itu di dalam barang itu bisa keluar dari store, yang digunakan akan digunakan oleh user. Misalnya, apakah departemen sebagai user ini di dalam meminta barang, mengambil barang, sudah menuliskan atau melengkapi store requisition. Nah, di sini storekeeper diawasi oleh cost control. Kalau dia tidak membawa store requisition, jangan dikasih. Karena apa? Store requisition inilah sebagai dasar nantinya barang itu keluar, otomatis inilah sebagai bahan input ke dalam sistem untuk mengurangi persediaan barang tersebut. Keakuratan dari input daripada ke sistem itu berdasarkan store requisition. Makanya storekeeper perlu diawasi oleh cost control supaya kelengkapan daripada di dalam order mengambil barang ke store itu tepat menggunakan store requisition. Dan yang ketiga, mengecek semua dokumen pendukung untuk semua pembelian. Apa dokumen-dokumen yang harus menjadi kelengkapan daripada setiap pembelian. Prosesnya yaitu dari PR, purchase order. Inilah dasarnya daripada kita melakukan order barang. PR sudah sudah disetujui, barulah terbit PO. Dari apa lagi kalau kita melakukan pembelian? Bisa berdasarkan market list, juga cash purchase. Nah, itulah semua yang harus dicek dokumennya oleh cost control. Namanya juga adalah pengendalian biaya, supaya detail pengeluaran ini benar-benar dikendalikan oleh seorang cost control. Tekanlah biaya itu seminimal mungkin. Itulah daripada
tujuan dari perusahaan untuk menghasilkan laba yang maksimal. Nah, cost control adalah salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan guna menekan pengeluaran seminimal mungkin sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Paling tidak perusahaan bisa menggunakan asetnya untuk memperoleh pendapatan. Nah, disitulah cost control. Kenapa saya berikan bayangan dulu, karena ya apa yang dilakukan cost control ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap laba yang akan dihasilkan. Itu. Nah, di section-section yang lain juga akan kita bahas secara detail di pembahasan berikutnya. Ini dulu kita pahami, baru kita akan menginjak ke materi pembahasan dengan menggunakan contoh-contoh bagaimana kita akan bisa melakukan pembukuan dari setiap peristiwa akuntansi. Nah, secara umum mungkin seperti itulah operasional dari suatu usaha perhotelan, sehingga kebutuhan akan barang ataupun jasa dari user bisa terpenuhi. Kenapa kita selalu berbicara mengenai barang maupun jasa? Karena di hotel bukan barang yang diperlukan akan diolah atau barang yang diperlukan untuk di kamar, tetapi ada jasa-jasa yang harus juga kita keluarkan untuk menunjang daripada operasional hotel. Jasa-jasa inilah akan masuk ke dalam expenses ya. Jadi di samping kita perlu barang, juga akan ada jasa-jasa yang perlu di dalam menunjang kelancaran operasional hotel. Nah, tentu juga ada peristiwa akuntansi yang akan menyertai dari setiap proses pengadaan barang, dan peristiwa akuntansi tersebut harus bisa kita bukukan. Karena harus kita buatkan report. Nah, itu peristiwa akuntansi ini seperti apa yang saya katakan tadi, prosesnya sudah kita ketahui, pengertiannya sudah kita ketahui. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merekam semua peristiwa akuntansi ini ke dalam bentuk jurnal. Jurnal inilah sebagai dasar nantinya di dalam melakukan atau membuat sebuah laporan keuangan. Mencatat, mengelompokkan ke dalam akun-akun yang sudah tersedia, yang sudah di-create dalam sistem dengan tepat sehingga menghasilkan laporan yang akan dipergunakan oleh manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam operasional hotel, dan tentunya hasil akhir yang diharapkan adalah keuntungan atau laba. Nah, teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi. Caranya bagaimana? Ya tulis di kolom komentar. Maka kita akan bahas bersama. Sharing kita di sini, seandainya teman-teman mempunyai suatu pengertian yang lain dan kita bisa berdiskusi sehingga ada saling melengkapi. Itu ya yang saya harapkan. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Mohon di like, subscribe, dan di share ke semua saudara ataupun teman-teman yang lain. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.